Nah, ini kita lanjutkan ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi kita sudah dengar ya Prof. Karim, Mas Ismail. Kalau dari pandangan seorang Adi Prayitno dengan berbagai safari Ramadan dari berbagai tokoh politik, ini mungkin biasanya unik-unik ini kalau pernyataan dari Mas Adi. Gimana Guru, Mas guru Adi? besar survei, kalau yang satu ini guru besar survei. Ya, Fadil dan Maria, terima kasih. Ini tentu saja sebagai upaya jalan panjang menuju 2024 ya. Nama-nama seperti Anies, kemudian Ganjar dan Ridwan Kamil adalah orang yang menurut kita yang cukup langganan di survei ya, masuk 3 besar, masuk 4 besar yang mereka bisa membaca potensi dirinya bakal potensial diusung di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi setiap event politik yang dibuat oleh siapapun di berbagai daerah, seperti di Masjid UGM, pasti didatangi. Karena itu adalah panggung besar sebenarnya. Di mana para tokoh-tokoh ini kemudian bisa adu kebolehan, menyampaikan visi-visi politik gitu ya, tentang Indonesia 5 tahun ke depan dan seterusnya. Bahkan kalau kita tracking ya, apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, Ganjar, termasuk Anies, itu kan jarang sekali bicara tentang nuansa keagamaan di bulan Ramadan. Lebih banyak bicara tentang apa yang sudah dilakukan di Jakarta, apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Jawa Barat, termasuk soal proyeksi sebagai calon pemimpin 2024 kan. Ini yang kemudian saya membacanya, tokoh-tokoh yang kemudian hadir dalam safari Ramadan ini, tentu sekaligus sebagai peneguhan bahwa mereka ini yang kedepannya nanti akan memenuhi spotlight pembicaraan tentang Pilpres. Ya. Di luar kecenderungan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang kedua, ini yang ngadain acara sangat geli sih menurut saya. Karena yang diundang itu adalah mereka yang memang keluar masuk dalam bursa survei dan memang selalu muncul dalam radar yang kemudian diprediksi potensi maju ya. Kenapa saya sebut jeli? Karena ini semacam beauty contest ya. Semacam tes kecantikan dalam tanda kutip untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar. Sehingga publik tahu gitu bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang kemungkinan bakal maju di 2024, tinggal di tracking bagaimana visi besar mereka sebagai kandidat capres. Andai mereka mendapatkan tiket pilpres nantinya. Ini kan lebih pada sounding kepada publik oleh panitia. Tinggal bagaimana publik ini menilai dari dekat apakah yang disampaikan Anies, kemudian Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo itu relatif bisa masuk akal. Banyak perdebatannya, ada positif dan negatifnya secara umum. Nah itu yang kedua yang saya kira kenapa ini saya sebut sebagai beauty contest. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Mas Ismail itu menarik ya, karena pembicaraan di media sosial terutama. Tapi kalau data-data survei yang kita punya, orang yang aktif di media sosial itu bukan di Twitter. Persentasenya cukup kecil, di angka sekitar 5%. Kalau bicara medsos orang itu biasanya pada punya Facebook. Twitter itu biasanya kalangan kelompok menengah ke atas, perguruan tinggi, ya minimal S1. Tapi di luar itu yang bisa menjangkau berbagai daerah-daerah pedesaan misalnya adalah mereka yang terafiliasi dengan Facebook sebenarnya. Kalau dalam banyak hal tidak seramai dan segaduh tentang pembicaraan di Twitter. Ini menurut saya menjadi variabel penting bahwa ketiga orang ini yang datang diundang ke Masjid UGM adalah mereka yang memang aktif di media sosial dan para buzzernya, baik yang kontra ataupun pendukungnya, memang begitu aktif di Twitter. Tapi kalau dilihat di Facebook secara umum, memang perdebatannya monoton. Jauh lebih bicara tentang bagaimana saat ini misalnya minyak goreng itu mahal setelah sebelumnya lancar. Jauh orang misalnya bicara tentang bagaimana sejumlah menteri Jokowi itu sibuk bicara tentang penundaan dan jabatan presiden periode. Jadi update-nya itu tidak dalam waktu yang berdekatan, tapi dalam rentang waktu yang cukup lama. Tapi overall, Mas Fadil dan Maria secara umum, bagi saya ini kan sebenarnya adalah jangkar-jangkar politik yang sebenarnya ingin coba dideseminasi ya oleh Ridwan Kamil, Anies, dan Ganjar sebagai upaya peneguhan bahwa mereka ini adalah kandidat potensial yang sebenarnya layak diusung untuk Pilpres 2024. Ya. Saya menghindari istilah capres sebenarnya. Karena mereka, ya. Ya Mas Adi, tapi Gimana? kalau Anda melihat dengan berbagai safari Ramadan inilah ya kita menyatakannya sih safari Ramadan ya, entah itu berbalut politik atau tidak, tapi menurut Anda ada dampaknya nggak sih ke hasil survei? Kalau melihat kecenderungan survei kan ini bias popularitas sebenarnya Maria. Kenapa Anies, kemudian Ganjar, Ridwan Kamil, dan Prabowo ini langganan? Karena popularitas mereka di atas rata-rata. Jadi yang disurvei itu adalah masyarakat yang secara umum, di mana pikirannya itu pendek saja. Jadi yang dia kenal dia yang akan pilih. Kalau popularitasnya semakin tinggi, ada kecenderungan
dia itu akan semakin dipilih oleh publik secara umum. Makanya kemudian kenapa misalnya Ganjar dan Anies ini relatif lebih banyak dipilih, karena popularitasnya sudah di ambang batas 80% ke atas. Ridwan Kamil itu baru 70%, Prabowo itu 95%. Jadi wajar kalau nama-nama ini relatif akan dipilih oleh publik karena dia semakin populer. Tentu dengan viral-viral yang kemudian mereka ciptakan dalam setiap hari ya. Tapi bagi saya adalah sebenarnya apa yang dilakukan oleh 3 kepala daerah ini kan satu ya. Sekaligus untuk meneguhkan kepada partai-partai politik bahwa mereka ini adalah layak untuk diusung di Pilpres. Karena secara bersamaan kalau kita melihat kecenderungan ketua umum partai saat ini yang ingin ngotot maju di Pilpres, elektabilitasnya juga tidak signifikan ya. Ini yang saya kira kerja-kerja politik membangun jangkar-jangkar jejaring di berbagai era akan terus mereka lakukan sekecil apapun panggung politik yang diciptakan oleh berbagai orang. Seperti Masjid UGM. Kenapa Ridwan Kamil tertarik ya? Karena di situ saya sebut tadi panggung besarnya adalah UGM, kampus terbesar, terbaik gitu ya. Dan yang paling penting yang dihadiri adalah komunitas Islam. Artinya apa? Variabel Islam itu tidak bisa dihilangkan dalam konteks pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Orang yang kelihatan soleh, paham agama, dekat dengan umat Islam, menjadi variabel kunci yang sebenarnya ingin selalu dilekatkan pada orang-orang yang punya potensi akan maju. Lepas dari sentimen Islam, tentu mereka dalam tanda kutip akan mendapatkan sentimen yang agak kurang baik. Karena pada saat yang bersamaan, kalau lihat kecenderungan 5-10 tahun belakangan ini, sentimen Islam politik itu cukup kuat. Melihat sosok pemimpin itu bukan lagi soal kinerja, bukan lagi seberapa besar mereka bicara di media sosial, tapi orang bertanya seberapa dekat dia dengan kelompok-kelompok Islam. Ini kan yang membuat kenapa mereka ini mau hadir sampai di bulan Ramadan dan menyampaikan visi besar mereka. Kan ini yang kemudian kita lihat sebagai sentimen sosiologis dalam voting behavior ya. Iya. Entah itu sentimen sosiologinya negatif atau positif, tapi paling tidak variabel Islam ini berpengaruh sehingga bulan ini dimanfaatkan betul oleh tokoh politik kita ya. Terima kasih Mas Adi, Prof Karim terima kasih, Mas Ismail juga terima kasih, tadi luar biasa apa yang telah disampaikan. Salam sehat untuk semuanya, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.